Halo anak-anak hebat, selamat datang kembali di petualangan kita yang paling seru di bab klasifikasi makhluk hidup. Kali ini kita bakal melakukan perjalanan luar biasa untuk memetakan seluruh kehidupan yang ada di planet ini. Di pembahasan sebelumnya, kita kan udah jago banget soal sistem penamaan dari Bapak Taksonomi, Carolus Linnaeus, dan juga udah paham urutan takson dari kingdom sampai species. Nah sekarang, saatnya kita pakai semua pengetahuan itu buat sesuatu yang lebih besar. Yap, kita akan membedah tuntas 5 kerajaan utama yang jadi pembagian seluruh makhluk hidup di bumi. Jadi, coba siapkan peta pikiran kalian ya, karena kita akan membuat rangkuman super padat dan super jelas tentang 5 kerajaan kehidupan ini. Ini dia rute ekspedisi kita hari ini. Pertama, kita menyelam ke dunia mikro Monera. Terus, kita kenalan sama protista si serba mirip. Lanjut ke fungi, para pengurai hebat di alam. Setelah itu, kita akan takjub dengan produsen raksasa, Plantae. Dan kita akhiri di kerajaan yang paling aktif, Animalia. Terakhir, kita bakal lihat peta lengkap kehidupan yang udah kita buat bareng-bareng. Udah siap? Yuk, kita berangkat! Oke, pemberhentian pertama kita, dunia mikro Monera. Kita mulai dari kerajaan yang paling dasar, paling kecil, tapi juga paling fundamental. Kalau mau ingat Monera, kuncinya cuma satu kata, prokaryotik. Gampangnya, bayangin aja inti sel mereka itu nggak punya rumah atau membran inti yang rapih. Semuanya menyebar gitu aja di dalam sel. Nah, inilah yang bikin mereka jadi beda banget dari semua kerajaan lainnya. Nah, ciri khas mereka juga nggak kalah unik. Hampir semuanya itu bersel satu atau uniseluler. Ukurannya super kecil, mikroskopis. Jadi kita nggak bisa lihat mereka tanpa bantuan mikroskop. Mereka juga punya dinding sel buat melindungi diri. Dan yang paling keren, mereka ini ada di mana-mana. Dari dasar samudra yang paling dalam sampai udara yang kita hirup. Makanya mereka dijuluki kosmopolit. Peran mereka di dunia ini tuh macam-macam banget loh. Ada yang jadi musuh kayak Salmonella typhi yang bikin kita sakit tifus. Tapi ada juga yang jadi pahlawan seperti Rhizobium yang bantu menyuburkan tanah. Bahkan ada yang bisa kita makan, kayak spirulina yang jadi suplemen protein tinggi. Jadi mereka ini bisa jadi kawan sekaligus lawan ya. Oke, dari yang paling sederhana, kita naik level nih. Selamat datang di kerajaan berikutnya, Protista. Si serba mirip. Loh, kok disebut begitu? Penasaran kan? Yuk kita bongkar. Protista ini udah selangkah lebih canggih. Mereka udah eukariotik. Artinya, inti sel mereka udah rapi, udah punya rumah, alias membran inti. Tapi, anggap aja mereka ini semacam kerajaan transisi. Soalnya, walaupun udah lebih maju, jaringan tubuh mereka tuh masih sederhana, belum sekompleks kerajaan-kerajaan senior yang akan kita kunjungi nanti. Nah, ini dia jawabannya kenapa mereka disebut serba mirip. Protista itu punya 3 wajah. Ada yang mirip hewan, disebut protozoa. Mereka ini nggak bisa masak sendiri dan nggak punya dinding sel. Contohnya Plasmodium penyebab penyakit malaria. Terus, ada yang mirip tumbuhan, yaitu alga. Mereka bisa fotosintesis dan punya dinding sel, contohnya Gracilaria yang jadi bahan utama agar-agar. Terakhir, ada yang mirip jamur, kerjanya mengurai, contohnya Phytophthora, si parasit pada tanaman kentang. Keren ya? Satu kerajaan, tapi sifatnya meminjam dari 3 kerajaan lain. Dari si peniru, sekarang kita ketemu sama para spesialis. Yuk kita masuk ke dunia fungi, para maestro daur ulang di alam semesta. Fungi ini bisa dibilang pahlawan kebersihan planet kita. Mereka eukariotik tapi heterotrof, alias nggak bisa bikin makanan sendiri. Cara makannya itu unik banget. Mereka akan menguraikan bahan-bahan organik di sekitarnya, lalu menyerot nutrisinya. Coba bayangin deh, kalau nggak ada jamur, bumi ini bisa-bisa jadi tumpukan sampah raksasa. Ciri khas mereka juga beda dari yang lain. Pertama, mereka sama sekali nggak punya kloroplas, jadi jelas nggak bisa fotosintesis. Tubuh mereka itu tersusun dari jutaan benang halus yang disebut hifa. Dan yang paling menarik, dinding sel mereka terbuat dari kitin loh. Itu bahan yang sama kayak cangkang serangga. Dan peran utamanya, tentu saja, sebagai pengurai atau dekomposer. Contoh-contohnya pasti udah akrab banget di telinga kita. Ada Rhizopus oryzae, jamur yang berjasa dalam pembuatan tempe.
Ada Saccharomyces cerevisiae yang bikin singkong bisa jadi tape lewat fermentasi. Dan yang paling revolusioner, ada Penicillium notatum, jamur yang menjadi sumber antibiotik penisilin pertama di dunia. Wah, jasanya besar sekali ya. Oke, setelah dari dunianya para pengurai, sekarang waktunya kita bertemu dengan para produsen. Mari kita masuki kerajaan yang hijau dan megah, Kingdom Plantae, para produsen raksasa bumi. Kingdom Plantae alias dunia tumbuhan adalah fondasi kehidupan di darat. Mereka ini eukariotik, bersel banyak atau multiseluler. Dan yang paling penting, mereka autotrof. Artinya, mereka adalah sang produsen yang bisa masak makanannya sendiri lewat proses fotosintesis. Semua berkat pabrik mini bernama kloroplas. Tanpa mereka, rantai makanan bisa berantakan. Ciri utama mereka juga gampang dikenali. Dinding selnya kaku, terbuat dari selulosa. Mereka punya organ yang sesungguhnya. Ada akar buat menyerap air, batang buat menopang tubuh, dan daun sebagai tempat fotosintesis. Cara mereka berkembang biak juga ada dua, bisa pakai spora atau pakai biji. Nah, di dalam kerajaan tumbuhan ini, ada dua kelompok besar. Ada tumbuhan tidak berpembuluh, contohnya lumut. Mereka ini nggak punya pipa khusus kayak xylem dan phloem untuk mengangkut air dan makanan. Satunya lagi ada tumbuhan berpembuluh yang jauh lebih canggih, contohnya tanaman paku dan semua tumbuhan berbiji. Mereka sudah punya sistem transportasi internal yang super efisien. Dan akhirnya, kita sampai di pemberhentian terakhir dari ekspedisi kita. Kerajaan yang paling beragam, paling dinamis, dan paling kita kenal. Selamat datang di Kingdom Animalia, kerajaan gerak. Jadi, apa sih yang bikin kita, para hewan, ini jadi unik? Kita semua eukariotik dan multiseluler. Kita juga heterotrof, yang artinya harus makan makhluk lain buat dapat energi. Tapi, ciri pembeda yang paling utama adalah kita tidak punya dinding sel. Inilah rahasianya. Tanpa dinding sel yang kaku, sel kita jadi lebih fleksibel, yang memungkinkan kita untuk bergerak bebas. Coba deh, lihat gambar ini. Mulai dari serangga yang paling kecil sampai mamalia raksasa seperti badak ini, Kingdom Animalia itu nunjukin keragaman yang benar-benar luar biasa. Beda bentuk, beda ukuran, beda cara hidup. Ini adalah kerajaan yang paling kompleks dan paling aktif di planet kita. Sama seperti tumbuhan, hewan juga dibagi jadi dua kelompok raksasa. Bedanya, pembagian ini didasarkan pada ada atau tidaknya tulang belakang. Kelompok pertama adalah invertebrata atau avertebrata, yaitu mereka yang tidak punya tulang belakang, kayak serangga atau cumi-cumi. Kelompok kedua adalah vertebrata, yaitu kita semua yang memiliki tulang belakang, mulai dari ikan, amfibi, reptil, burung, hingga mamalia. Ekspedisi kita selesai, dan inilah hasilnya. Peta kehidupan lengkap yang udah kita susun bersama. Coba kita ingat-ingat lagi kata kuncinya. Monera itu prokariotik, Protista itu eukariotik yang sederhana dan serba mirip. Fungi adalah sang pengurai, Plantae adalah sang produsen, dan Animalia adalah konsumen yang bergerak bebas tanpa dinding sel. 5 kerajaan dengan 5 peran yang berbeda, tapi semuanya bekerja sama dalam sebuah orkestra kehidupan yang harmonis. Peta kehidupan ini sekarang sudah ada di tangan kalian. Tapi, ingat ya, ini baru awal dari sebuah perjalanan yang jauh lebih besar. Setiap makhluk hidup yang kamu temui punya cerita uniknya sendiri. Jadi, jangan pernah berhenti bertanya, jangan pernah berhenti penasaran. Karena penjelajah hebat berikutnya, bisa jadi itu adalah kamu. Jadi, apa nih yang mau kamu jelajahi selanjutnya?